Iya, pemirsa, setelah pencalonan Kapolri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan rencana pergantian Jaksa Agung. Kemudian berkembang wacana Jaksa Agung penggantian Darman Supandji nantinya tidak harus datang dari kalangan jaksa karir, tapi juga dibuka peluang jaksa dari kalangan luar Korps Adiaksa. Wacana Jaksa Agung dari luar ditolak oleh lebih dari 8.000 jaksa karir di lingkungan kejaksaan. Mereka menilai Jaksa Agung harus dari jalur karir karena harus menguasai keahlian dan berpengalaman. Untuk itu, kita akan lihat kemana berkembangnya wacana ini. Tapi Pak Cuk, sebenarnya ini kan tidak mendikte presiden kan? Bukan mendikte, cuman menyampaikan aspirasi. Kenapa menurut Persatuan Jaksa Indonesia, kenapa perlu sampai disampaikan aspirasi? Jangan sampai jaksa dari non-karir begitu. Karena begini, masyarakat mengharapkan kejaksaan itu berubah. Nah, keinginan masyarakat itu juga menjadi keinginan kami di dalam. Kami 8.000 jaksa ini juga ingin berubah menjadi institusi yang seperti yang didambakan masyarakat. Nah, untuk itu tahun 2008 kami melaksanakan reformasi birokrasi. Program itu, the whole program selesai 2025. Tapi nanti 2014 itu diperkirakan tahap awal sudah selesai. Nah, ini di tengah jalan nih, 2010 ini. Di tengah jalan. Dan rencana itu hanya bisa dijalankan kalau memang Jaksa Agung pengganti adalah dari karir. Kalau bisa kami harapkan. Sekarang ini kan 2008 waktu itu dikomandanin oleh sebagai komandannya adalah Pak Hendarman. Nah, 2014 diperkirakan selesai tahap pertamanya. Nah, di tengah jalan tiba-tiba seperti kalau kita naik bis, Pak, Bu, ya, Mbak, naik bis. Pak, Bu, Mbak, ya, mana aja, Pak. Naik bis, kemudian pengemudinya adalah salah satu dari kita, yang sudah kita kenal lama, dan kita yakin dengan keahlian beliau mengemudi. Baik, tapi siapapun itu supirnya, Anda mengatakan, Anda sudah kenal dengan supir tersebut. Anda ingin supir tersebut yang Anda sudah kenal, yang akan membawa kendaraan itu, ya. Tiba-tiba diminta diganti oleh orang yang nggak dikenal misalkan. Tentu pasti satu bis itu pasti pada tidak tidur. Karena belum sampai tujuan diganti supir yang kita nggak kenal. Itu yang saya rasa kekhawatiran itu sangat wajar. Apakah terlalu kalau Pak Cuk mengatakan sangat wajar kekhawatiran bahwa nanti supirnya itu akan diganti dengan orang tak dikenal, kalau Pak Fahri bagaimana? Apakah se ekstrim itu bahwa nanti supirnya tak dikenal? Kita tidak percaya bahwa reformasi di kejaksaan akan terus berjalan. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa orang baik untuk posisi Jaksa Agung itu dari putra-putri terbaik bangsa ini kita kekurangan. Ini bangsa-bangsa besar yang memahami kejaksaan, baik di dalam kejaksaan dari 8.000 orang itu, maupun dari luar, orang yang juga greget gitu ya, ingin agar kejaksaan itu baik. Dan dia juga mengerti organisasi, bahkan kalau dia ditaruh di situ, dia bisa meyakinkan juga 8.000 jaksa itu bahwa saya berada di sini mewakili Anda secara internal, meneruskan reformasi yang baik yang sudah dilakukan oleh Jaksa Agung yang lama. Tetapi saya juga di sini mendengar suara masyarakat, kita perlu percepatan dalam hal-hal tertentu gitu. Karena kalau publik pesimis, kan itu problem nanti. Karena setiap perubahan itu kan mendatangkan harapan baru. Itu kan yang kita inginkan sekarang ini. Kalau bisa ada harapan baru, dan sementara ini dengan sinisme yang berkembang secara luar biasa, publik tidak menganggap akan ada harapan baru kalau ada dari orang dalam. Kalau presiden nanti pada akhirnya memilih orang dalam, tolong jelaskan kepada publik, kepada kita semua, bahwa orang ini lain. Dia punya gagasan yang kira-kira akan bisa mendengar suara masyarakat, terutama dari orang dalam, pasti orang dalam akan senang. Tetapi publik bagaimana? Dan seterusnya juga begitu. Nanti kalau ada orang luar yang kita appoint, tolong yakinkan juga yang 8.000, kita akan berubah. Apa mimpi Anda sebagai berkarir di kejaksaan akan tercapai, dan saya akan mendengar itu dan akan melaksanakan dan meneruskan itu gitu loh. Tetapi publik kemudian melihat, oh, kita ada harapan sekarang dengan kejaksaan. Pak Cuk, kalau tidak, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kejaksaan atau keluarga sendiri akan berani
membersihkan teman-temannya? Kan ini ada ewah pekewuh. Kan tadi supirnya saja Anda maunya yang kenal begitu. Berarti kan ada ikatan kekeluargaan yang begitu kuat di dalam kejaksaan. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa itu tidak benar? Itu kalau dari kesinambungan reformasi birokrasi. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan profesionalisme juga. Namanya jaksa agung. Kalau bukan jaksa yang megang, apa bisa melaksanakan tugas kejaksaan dengan baik? Karena seorang jaksa agung tentu harus menangani berbagai perkara yang spesifik ya, dalam artian dia harus minimal 30 tahun masa kerja dan sudah pernah membuat dakwaan sekian puluh kali dan pernah menyidangkan perkara yang sekian puluh kali. Nah, bagaimana kalau seorang jaksa agung yang tidak pernah menangani hal-hal serupa tiba-tiba menerima laporan dari anak buahnya? Oke, baik, itu kan tidak menguasai masalah. Nah, kalau begitu tadi Anda belum menjawab bahwa bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Fahri, kekhawatiran bahwa ada ikatan kekeluargaan yang begitu kuat di dalam tubuh kejaksaan sendiri. Kita lihat saja data yang ada. Kebetulan saya tidak bawa data, tapi bisa di berapa kali Kapus Penkum merilis berapa jaksa yang dihukum, berapa jaksa yang menerima sanksi karena kesalahan atau yang kekeliruan yang pernah mereka buat. Itu bisa menjadi satu parameter. Itu sebuah jawaban. Iya. Dan perbaikan itu sangat pesat sekali sejak 2008. Baik, nanti masyarakat yang bisa menilai langsung. Tapi Pak Mahfud, tadi Anda mengatakan justru pada masa sekarang, kondisi sekarang justru memang dibutuhkan seorang jaksa agung dari kalangan karir. Kenapa demikian? Bisa dielaborasi lebih jauh? Saya tidak katakan dari kalangan karir. Idealnya. Kapanpun kalangan karir. Kapanpun idealnya. Ya, baik, saya ralat. Tapi untuk sekarang justru saya berpikir mungkin malah tidak. Karena misalnya justru saat ini tidak perlu dari kalangan karir. Kenapa, Pak? Misalnya seperti dikatakan Pak Hendarman sedang nyetir gitu dan itu sudah enak. Mungkin dari sudut Pak Cuk, kalau dari sudut saya banyak sekali kasus justru bermunculan sejak tahun 2008 dan orang semakin berani. Dan tidak ada tindakan yang tegas terhadap kasus yang menurut rasa keadilan dan sudah terbukti secara nyata, misalnya pembicaraan telepon dengan Ayeng itu, saya kira orang bodoh pun tidak orang hukum pun tahu bahwa itu harus ditindak secara pidana. Bukan hanya dipindah lalu dinonaktifkan seakan-akan diselamatkan. Kasus Gayus misalnya, itu sudah jelas. Saya kira siapapun itu keterlibatan jaksa penuntut di situ pada waktu itu juga begitu, menghilangkan pasal-pasal agar orang selamat. Itu kalau mau jujur, saya kira ini terang-terangan di depan Hendarman ini orang melakukan itu di berbagai daerah, di Gorontalo atau di mana itu. Itu yang saya katakan. Berarti hal-hal tersebut akan terus berlanjut kalau memang jaksa agung dari karir. Iya, makanya saya katakan yang diperlukan sekarang jaksa itu apakah karir atau non karir. Itu yang berani mengambil tindakan, bukan hanya bersih. Hendarman saya lihat bersih, Amari juga iya, Darmono saya kira iya dan banyak yang iya, tapi saya ragu akan keberaniannya melakukan tindakan menggebrak ke dalam gitu. Seharusnya seorang pimpinan itu bangga kalau bisa membersihkan ke dalam, mengambil anak buahnya sendiri yang tidak benar suruh makan itu ke hukum gitu. Tadi menurut Pak Cuk sudah banyak yang dilakukan. Kalau yang disampaikan Pak Cuk apakah itu cukup? Yang kecil-kecil yang jauh dengan ikatan pimpinan di pusat yang terkait dengan orang-orang besar, dan itu sama sekali. Dan kalau seperti itu banyak sekali. Saya ini dosen pasca sarjana. Banyak, saya punya mahasiswa yang jaksa, saya tanya, saya suruh buat paper gitu ya, tentang apa yang dilakukan dia di kejaksaan akan saya rahasiakan gitu. Wah, itu kotor sekali, Mbak. Oke, baik. Ya, bukan hanya di kejaksaan ya, di pengadilan juga. Dari pandangan Pak Mahfud, dari 8 nama yang sudah diajukan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada Presiden untuk dipilih, tadi ada menyebutkan beberapa nama yang menurut Anda bagus, tapi tidak memenuhi kriteria sebagai pendekar hukum yang diharapkan oleh masyarakat, begitu? Ya, terlalu solehnya terlalu ke dalam. Soleh sosialnya kurang. Artinya dia untuk bersih untuk dirinya sendiri itu ya gitu ya. Untuk melakukan tindakan yang frontal itu. Ya kadang-kala dia mengatakan untuk agar orang lain tidak aib. Saya kira dalam situasi begini tidak boleh berpikir begitu. Untuk membuat pendidikan penegakan hukum kepada masyarakat
itu tidak apa-apa. Orang yang melakukan terutama korupsi itu diungkap aja ke depan publik. Itu salah satu bagian dari hukuman sosial yang harus diangkat. Tapi ada teman-teman di kejaksaan, janganlah kita tindak sendiri, diam-diam kita selesaikan gitu. Seakan-akan lalu kesannya menyembunyikan. Kesannya seperti itu, kesan yang ditangkap oleh masyarakat. Kalau Bung Fahri, pilihan Dewan preferensinya bagaimana? Sekali lagi saya nggak mau mereduksi itu menjadi orang dalam atau orang luar. Tetapi rasanya pesimisme publik lebih penting untuk kita jawab. Sebab kalau 237,6 juta rakyat Indonesia ini pesimis dengan keadilan, dengan penegakan hukum, maka perasaan berpartisipasi di dalam negara itu akan berkurang. Dan itu sebetulnya awal dari hilangnya negara gitu, bencana besar bagi kita semua. Karena itu merawat optimisme publik itu jauh lebih penting dari soalan 800 jaksa. Soal 8.000 jaksa itu DPR sudah concern. Kita sudah mulai dari remunerasi hakim. Sekarang hakim kita gajinya bagus-bagus dan mereka harus independen. Kita sekarang menuju kepada jaksa, polisi dan seterusnya. Ini akan jalan kok. Ini bukan concernnya orang kejaksaan aja, tapi concern semua pihak. Tetapi soal secara simbolik, publik harus tahu bahwa ini kira-kira yang akan jadi jaksa agung ini akan sanggup yaitu tadi seperti kata Pak Mahfud. Sebab kita betul-betul pesimis karena kita aja itu mengalami. Bung Hari, Anda mengatakan tidak ingin mereduksi menjadi jaksa karir dan non karir, tapi Anda mengakui bahwa publik sudah sedemikian pesimis terhadap kalangan dari tadi, karir begitu. Itu jadi simplifikasi. Saya nggak tahu orang-orang, saya nggak punya jago di dalam kejaksaan. Mudah-mudahan ada orang yang besok ketika, ya kan ini hak prerogatif presiden sekali lagi kan, ketika dia di-appoint oleh presiden, dia mengatakan saya tidak terlibat dengan kejahatan masa lalu, atau dia mengatakan saya ada keterlibatan, saya akan hentikan ini, tolong saksikan saya akan buka ini secara transparan dan saya tidak akan membiarkan kembali jaksa ini berbuat yang tidak-tidak. Kejadian ini masih kejadian sampai hari ini. Rekayasa itu masih terjadi sampai hari ini. Ini kan yang harus dijawab gitu. Ini perlu hari-hari. Baik, kalau begitu ya, pendekar hukum yang dirindukan oleh masyarakat, di manakah engkau? Itu belum bisa dijawab, tapi sekarang wacananya adalah jaksa agung non karir atau karir. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tersebut? Tetaplah bersama kami, suara Anda segera kembali.